Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita, yakni nikmat iman, kesempatan, lebih-lebih nikmat kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan setiap aktivitas kita pada hari ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat beserta salam kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah merubah peradaban zaman dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, izinkan saya untuk menyampaikan ceramah pada hari ini yang berjudul sedekah. Sedekah atau sedekah berasal dari kata syadakah, yang artinya jujur, benar, memberi dengan ikhlas. Ini mengisyaratkan bahwa orang-orang yang bersedekah berarti telah berperilaku jujur kepada dirinya sendiri mengenai kelebihan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekah meliputi sedekah wajib atau zakat dan sedekah sunnah atau sedekah spontan yang sukarela, yang sama artinya dengan infak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'annya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasanan yudha'af lahum wa lahum ajrun karim. Sadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pembayarannya kepada mereka pahala yang banyak. Quran Surah Al-Hadid ayat 18. Sedekah merupakan perbuatan yang tidak mengenal waktu. Dalam artian, tidak harus menunggu saat sudah kaya atau sukses untuk bersedekah. Karena suatu saat akan datang penyesalan untuk kita jika ajal sudah menjemput kita semua. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah bersabda tentang penyesalan bagi orang yang lalai terhadap sedekah, yang artinya seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedekah apakah yang paling besar pahalanya?" Beliau menjawab, "Kamu bersedekah ketika kamu datang dalam keadaan sehat dan kikir, takut menjadi fakir dan berangan-angan menjadi orang kaya, maka janganlah kamu menunda-nunda hingga tiba ketika nyawamu berada di tenggorokanmu." Lalu berkata, si fulan begini, padahal harta itu milik si fulan. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis lain disebutkan yang artinya telah menceritakan kepada kami bahwa Ma'bad bin Khalid berkata, "Aku mendengar Harisan bin Wahab mengatakan bahwa aku mendengarkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bersedekahlah karena nanti akan datang kepada kalian suatu zaman yang ketika itu seorang berkeliling dengan membawa sedekahnya, namun dia tidak mendapatkan seorang pun yang menerimanya.
Lalu seseorang berkata kepadanya, "Seandainya kamu datang membawanya kemarin, pasti aku akan terima. Adapun hari ini, aku tidak membutuhkannya lagi." Hadis riwayat Bukhari. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari ayat Al-Quran dan hadis yang telah disebutkan tadi mengajarkan bahwa setiap orang muslim sudah semestinya selalu bersedekah sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, baik di kala lapang maupun di kala sempit. Sedekah memiliki banyak keutamaan, diantaranya mencegah kematian yang buruk, meredam murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menutup pintu keburukan kita. Orang yang suka bersedekah akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kematian yang buruk. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya sedekah itu bisa mencegah kematian yang buruk. Bersedekah selain mendatangkan pahala yang berlipat ganda, juga menghindari kita dari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya sedekah siri atau secara rahasia memadamkan murka Allah, dan sedekah secara terang-terangan merupakan perisai kita dari neraka. Dalam hadis lain juga disebutkan keutamaan sedekah, yaitu akan didoakan oleh para malaikat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya tiada suatu hari pun ketika seorang hamba melewati paginya kecuali akan turun atau datang dua malaikat kepadanya. Lalu salah satunya berkata, "Ya Allah, berikanlah pengganti bagi siapa yang menafkahkan hartanya." Sedangkan yang satunya lagi berkata, "Ya Allah, berikanlah kehancuran atau kebinasaan kepada orang yang menahan hartanya." Hadis riwayat Bukhari. Sedekah juga bisa menolak bala. Orang yang suka bersedekah, hidupnya insya Allah akan dijauhkan dari mara bahaya dan dipanjangkan umurnya, dalam artian hidupnya dipenuh keberkahan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, yang artinya sedekah itu menolak bala dan memanjangkan umur seseorang. Sedekah juga bisa menambahkan kemuliaan dan derajatnya seseorang. Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya sedekah itu tidak akan mengurangi hartamu. Tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain, melainkan Allah menambah kemuliaannya. Dan tidak ada orang yang merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang terakhir yaitu sedekah akan menjaga seseorang dari siksaan api neraka. Dari Adi bin Hatim mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya jagalah diri kalian dari api neraka, sekalipun hanya dengan sebiji kurma. Kemudian beliau berpaling dan menyingkir. Kemudian beliau bersabda lagi, jagalah diri kalian dari api neraka. Kemudian beliau berpaling dan menyingkirkan sebanyak 3 kali, hingga kami beranggapan bahwa beliau melihat neraka itu sendiri. Selanjutnya beliau bersabda, jagalah diri kalian dari neraka sekalipun hanya dengan sebiji kurma. Kalaulah tidak, lakukanlah dengan ucapan yang baik. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari semua hadis dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan kepada kita semua bagaimana ganjaran untuk kita sebagai umat muslim jika melakukan sedekah, dan bagaimana balasan untuk kita orang-orang muslim yang tidak bersedekah. Maka dari situ mari kita bersedekah, karena itu semua akan mampu menolong kita di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak. Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Mungkin sampai di sini dulu ceramah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.